Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rayandi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis teoritis, pemodelan ekuilibrium, dan kebijakan strategis pada mata kuliah ekonomi makro Islam. Tanpa lama-lama, marilah kita simak video penjelasan berikut ini. Penjelasan yang pertama itu mengenai fondasi filosofis dan epistemologi makroekonomi Islam lanjutan. Makroekonomi Islam ini dibangun atas dasar nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip utamanya adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah. Dalam sistem ini, manusia dipandang sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab demi mencapai sebuah falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal tersebut itu berbeda dengan ekonomi konvensional yang menekankan kelangkaan sumber daya. Ekonomi Islam ini menilai bahwa sumber daya sebenarnya itu cukup, tetapi masalah muncul karena distribusi yang tidak adil, keserakahan, dan sistem ekonomi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembahasan yang kedua itu mengenai indikator kinerja ekonomi dan rekonstruksi pendapatan nasional. Dalam ekonomi konvensional, keberhasilan ekonomi suatu negara ini biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB menghitung seluruh aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, indikator tersebut dianggap belum cukup menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena PDB hanya menilai pertumbuhan ekonomi secara material tanpa mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan lingkungan. Nah, dalam ekonomi Islam, pengukuran kesejahteraan ini harus mempertimbangkan apakah aktivitas ekonomi tersebut itu halal, apakah distribusi pendapatan tersebut merata, serta bagaimana kontribusi kegiatan sosial seperti zakat dan wakaf itu terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembahasan yang ketiga itu mengenai teori konsumsi dan investasi agregat dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga oleh nilai moral dan etika. Nah, Islam mengajarkan agar manusia tidak melakukan konsumsi secara berlebihan. Dalam Al-Quran, terdapat larangan terhadap israf, yaitu berlebihan, dan tafsir, yaitu pemborosan. Selain itu, Islam mewajibkan zakat bagi orang yang mampu. Nah, zakat ini berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Di sisi lain, investasi dalam ekonomi Islam itu tidak menggunakan sistem bunga, karena bunga tersebut termasuk riba yang dilarang oleh agama. Nah, sebagai gantinya itu digunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga keuntungan dan risiko itu ditanggung secara bersama. Penjelasan yang keempat itu mengenai arsitektur moneter Islam dan manajemen tanpa bunga. Nah, dalam sistem moneter Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung. Uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang menghasilkan bunga. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumen utamanya. Sebagai gantinya, itu digunakan berbagai instrumen keuangan syariah. Contohnya itu seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, suku negara, dan pasar uang antar bank syariah untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Pembahasan yang kelima itu mengenai pemodelan ekuilibrium umum makroekonomi Islam.
yaitu IS, LM, dan AS. Nah, memahami model ekonomi Islam itu melalui modifikasi IS, LM, dan AS. Model ekonomi Islam ini dengan modifikasi pada model Hicks-Hansen menggantikan suku bunga dengan tingkat bagi hasil. Nah, dalam konteks ini, keseimbangan pasar barang dan permintaan uang itu menjadi responsif terhadap aktivitas real dan produktivitas, menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Baik, untuk pembahasan yang ke-6 itu mengenai kebijakan fiskal dan peran ekonomi keuangan sosial atau ZISWAF. Nah, dalam ekonomi Islam itu terdapat instrumen keuangan sosial yang sangat penting, yaitu ZISWAF, yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membantu 8 golongan penerima zakat. Fungsi utamanya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, wakaf berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka panjang untuk pembangunan fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Sedangkan infak dan sedekah ini bersifat sukarela dan berfungsi sebagai bantuan sosial tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembahasan yang ketujuh itu mengenai dinamika ekonomi terbuka dan stabilitas nilai tukar. Dalam era globalisasi, perekonomian suatu negara tidak bisa terlepas dari perdagangan internasional. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan internasional itu harus dilaksanakan secara adil dan jujur. Praktik-praktik yang merugikan seperti spekulasi mata uang dan manipulasi pasar itu tidak diperbolehkan. Selain itu, perkembangan pasar keuangan syariah seperti suku internasional ini memberikan peluang bagi negara-negara untuk memperoleh pembiayaan pembangunan tanpa menggunakan sistem bunga. Untuk pembahasan yang terakhir ini mengenai analisis kebijakan dalam sistem perbankan ganda Serikatus di Indonesia. Nah, Indonesia ini menerapkan sistem dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berjalan secara berdampingan. Walaupun bank syariah tidak menggunakan bunga, perubahan suku bunga pada bank konvensional itu tetap dapat mempengaruhi perilaku nasabah. Misalnya ketika suku bunga bank konvensional meningkat, sebagian nasabah mungkin memindahkan dana mereka ke bank konvensional karena mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun demikian, perbankan syariah tetap berkembang karena menawarkan sistem keuangan yang lebih adil dan berbasis pada kegiatan sektor real. Sebagai kesimpulan, jadi ekonomi makro Islam itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pada keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan. Nah, dengan adanya sistem bagi hasil, larangan riba, serta instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, ekonomi Islam ini diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan.